Pencarian sosok striker baru terus muncul bagi Chelsea. Liam Delap telah menarik minat klub menurut laporan Football London. Penyerang dengan tinggi 6 kaki 1 inci ini berada dalam performa terbaiknya sejak pindah ke Portman Road pada musim panas dengan biaya hanya 15 juta euro. Sang pemain telah mencetak 4 gol di Premier League musim ini dalam 7 pertandingan dan akhirnya memenuhi ekspektasi yang diberikan kepadanya saat masih remaja. Liam Delap bahkan dianggap memiliki tampang seperti Erling Haaland di dalam dirinya. Secara kebetulan pemain depan Inggris ini merupakan lulusan Akademi Manchester City. Mencetak 35 gol dalam 36 pertandingan untuk tim U21. Ia menikmati masa peminjaman di beberapa klub kasta kedua Liga Inggris. Kini sang pemain menjadi andalan Ipswich Town yang baru promosi ke Liga Inggris. Sang pemain pernah menggagalkan Aston Villa 2 minggu lalu saat mencetak 2 gol penyama kedudukan. Ia menjadi pemain Ipswich pertama yang mencetak 2 gol dalam pertandingan Premier League dan yang termuda untuk melakukannya di usianya yang masih 21 tahun. Gol tersebut juga merupakan gol ganda pertamanya dalam pertandingan Premier League. Chelsea yang dikatakan sukses dalam pembelian produk Akademi Manchester City mungkin bisa saja menggodanya pada Januari mendatang. Terbukti dalam rekrutan Cole Palmer dan Jadon Sancho yang keduanya asli dari Akademi Manchester City memberikan dampak luar biasa bagi tim. Belum diketahui apakah Ipswich siap melepaskan pemain andalannya. Namun dengan jaminan menit bermain di tim utama Chelsea, bisa saja klub dapat membawanya ke Stamford Bridge. Chelsea dikabarkan telah menetapkan bandrol 120 juta euro untuk Enzo Fernandez yang tengah diawasi ketat oleh Real Madrid menurut Vicajes. Permintaan ini muncul setelah Chelsea memberitahu Real Madrid tentang harga yang mereka minta. Raksasa Spanyol itu ingin memperkuat lini tengahnya untuk menggantikan Luka Modric yang akan segera pensiun. Di usianya yang baru 23 tahun, Enzo Fernandez telah menjadi target yang menarik bagi Real Madrid. Sebelumnya mereka telah mencoba merekrut pemain Argentina itu pada 2 kesempatan. Awalnya saat ia berada di River Plate dan kemudian sebelum pindah ke Benfica. Keterampilan teknis, visi, dan kemampuan Enzo Fernandez dalam mendistribusikan bola membuatnya sangat cocok untuk rencana lini tengah jangka panjang Real Madrid. Klub tersebut sejauh ini masih aktif menjajaki cara untuk memastikan lini tengah yang solid dan andal untuk masa depan. Enzo Fernandez bisa menjadi bagian penting dari visi tersebut. Saat ini situasinya di Chelsea dapat membuat kepergiannya lebih memungkinkan. Meskipun berbakat, Enzo Fernandez belum menikmati waktu bermain yang konsisten di bawah Enzo Maresca yang telah menyebabkan keraguan tentang masa depannya. Dengan jendela transfer berikutnya yang semakin dekat, pemain berusia 23 tahun itu mungkin akan mencari tantangan baru. Meskipun Enzo Fernandez telah menghadapi tantangan besar di Chelsea, bakatnya tetap tak terbantahkan. Hal ini menjelaskan harga mahal yang ditetapkan oleh Chelsea dan Real Madrid sekarang harus memutuskan apakah mereka bersedia memenuhi tuntutan tersebut. Kehilangan pemain seperti Enzo Fernandez mungkin akan cukup memberi pukulan bagi Todd Boehly yang dimana pemain tersebut adalah pemain favoritnya. Namun dengan biaya tinggi yang bisa Real Madrid bayarkan, tentu Chelsea akan mendapatkan suntikan dana besar pada bulan Januari. Chelsea terus dilaporkan menaruh minat untuk menggait bek tengah Ruben Dias yang kemungkinan akan meninggalkan Manchester City pada tahun 2025. Ruben Dias tengah menjalani musim kelimanya di Etihad Stadium sejak berlabuh dari Benfica dengan mahar sekitar 62 juta euro. Ia telah mencatatkan total 191 penampilan bersama The Citizen di berbagai kompetisi. Palang pintu berusia 27 tahun ini telah mengoleksi 10 trofi bersama Manchester City, termasuk 4 gelar Liga Premier beruntun serta menjadi pilar utama yang menyabet treble bersejarah di bawah komando Pep Guardiola. Pemain timnas Portugal yang menjadi idola pendukung Etihad ini masih terikat kontrak lebih dari 2 tahun. Namun sebuah laporan mencuat yang menyebutkan bahwa kepindahannya dari klubnya tidak bisa diabaikan. Mengutip laporan tim Talk, Manchester City tengah menimbang untuk melepas sang bek tahun depan.
Peluang penjualan sang pemain akan bergantung pada hasil putusan 115 dakwaan yang diajukan Liga Premier terhadap Manchester City. Mereka kabarnya tengah membidik bek anyar yang berarti punggawa seniornya akan angkat kaki. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Ruben Dias bisa menjadi salah satu pemain yang akan dilepas mereka. Jika skenario ini terjadi, sejumlah klub Eropa termasuk Chelsea akan memburu jasanya. Chelsea terus memprioritaskan bek tengah baru di bursa transfer selanjutnya meski memiliki sejumlah bek kuat seperti Levi Colwill dan Wesley Fofana. Namun dengan penampilan buruk Axel Disasi dan Benoit Badiashile, kedatangan Ruben Dias tentu bisa menyingkirkan kedua pemain tersebut pada Januari mendatang. Bek Chelsea Levi Colwill mengaku kagum kepada rekannya Noni Madueke. Ia menyebut bahwa sang pemain bekerja begitu keras di dalam timnya. Saya senang saat melihat Noni karena semua serangan yang dilakukan itu datang darinya, kata Levi Colwill. Saking percayanya kepada Noni Madueke, Levi Colwill menyebutkan bisa memberikan bola kepada sang winger sambil memejamkan mata. Saya percaya kepadanya, saya bisa menutup mata saat bola mengarah kepadanya karena saya tahu sesuatu pasti akan terjadi, kata Levi Colwill. Pendapat berbeda dinyatakan oleh mantan pemain Chelsea, Tony Cascarino. Ia justru mengusulkan agar Noni Madueke menjadi penyerang tengah. Jika sampai Nicolas Jackson cedera saat mewakili Senegal, Tony Cascarino berharap Noni Madueke yang dijagokan dan bukan Christopher Nkunku sebagai striker utama. Musim ini Noni Madueke selalu dimainkan di sayap kanan dengan sumbangan 4 gol dengan hat-trick pertamanya bagi The Blues. Saya ingin melihat Noni Madueke bermain sebagai penyerang tengah, kata Cascarino. Jika dibandingkan dengan Christopher Nkunku dan Nicolas Jackson, Noni Madueke dianggap bermain lebih berani menghadapi lini pertahanan lawan dengan egonya yang sangat tinggi. Saya suka Madueke yang selalu bermain langsung. Dia ingin berada di belakang para bek untuk menghancurkan pertahanan lawan. Dia benar-benar menembakkan bola dengan kakinya dengan cepat dan langsung menembak ke gawang lawan, kata Cascarino. Dari pengamatan ini memang Noni Madueke lebih berani dalam mengambil keputusan. Jika suatu saat Maresca dapat memainkannya sebagai seorang striker, keuntungan bagi Chelsea adalah kembalinya Cole Palmer ke posisi favoritnya sebagai pemain sayap kanan.